Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kembali lagi dalam renungan singkat di Gereja Online 1. Dan hari ini Bapak Gembala belum bersama-sama dengan kita, tetapi keadaannya semakin membaik dan semakin sehat. Tentu saja kita berharap Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan kesehatan dengan segera. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang juga mendukung keluarga kami, mendukung Bapak Ibu Gembala di dalam doa. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat bekerja, dapat melayani Engkau, menyelesaikan semua aktivitas kami dengan baik, dan tentu saja karena anugerah-Mu saja. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang ada di dalam hati kami dan juga menyingkapkan kebenaran-Mu, dan itu menjadi rema untuk hidup kami. Kami dapat melangkah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, terkendali. Walaupun beberapa hari ini kita dilanda dengan cuaca yang ekstrim, yaitu hujan. Kalau nggak salah sampai di hari ini hujan beberapa kali turun terjadi, bahkan dari pagi ya Bapak Ibu Saudara. Judul renungan pada hari ini adalah tenang. Tenang memiliki arti dalam kamus kita, yaitu tidak ribut, tidak rusuh, tidak kacau, yang berarti juga aman. Rasanya banyak orang yang mendambakan akan kondisi ini Bapak Ibu Saudara. Di luar ruangan ruangan saya, maksudnya di sana tidak tenang karena banyak orang lalu lalang dengan menggunakan kendaraan yang dipakai. Banyak orang, terutama orang yang tidak mengenal Tuhan, yang di luar sana mencari kondisi agar hidupnya itu tenang, tetapi dengan cara yang salah. Salah satunya adalah menggunakan obat terlarang. Bukannya tenang yang didapat, tetapi malah rusaknya bagian otak secara permanen. Salah satu usaha manusia untuk mencari ketenangan itu ada kegiatan natural Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh banyak orang, bahkan semua orang, untuk menjadi kembali tenang, yaitu dengan tidur. Faktanya, sekalipun kita tidur, otak kita itu ternyata tetap bekerja aktif. Ketika tidur kita tidak tenang atau banyak gangguan, entah itu dengan suara bising atau suara hewan yang tidak kita suka, maka tidur kita menjadi tidak tenang. Sehingga ketika kita bangun pagi, badan kita akan terasa tidak optimal atau tidak seger gitu ya. Nah, ada hal lain juga, usaha dari manusia untuk mencari ketenangan, yaitu dengan melamun. Di jurnal yang saya baca, di dalam jurnal ini disebutkan bahwa ada sebuah penelitian 30-50% orang menghabiskan waktunya untuk melamun. Memang kalau melamun ini dilakukan secara berlebihan juga tidak baik, karena akan mengganggu produktivitas, dalam mengganggu pekerjaan sehari-hari. Tetapi ternyata
melamun itu ada beberapa manfaatnya untuk tubuh Bapak Ibu Saudara, dan melamun ini biasanya dilakukan seseorang untuk menenangkan diri atau dilakukan dalam kondisi yang tenang, lalu dia bisa melamun. Salah satu manfaat untuk tubuh adalah dapat merilekskan pikiran, otak, dan juga bahkan tubuh kita. Ketika kita melamun itu menjadi rileks, menjadi santai. Mengapa itu bisa terjadi? Karena otak kita atau pikiran kita itu sedang mengalir dengan bebas. Jadi tidak ada patokannya, dan itu yang membuat tubuh, otak kita, pikiran kita menjadi lebih rileks. Itu dengan melamun. Nah, beberapa sains membuktikan bahwa dengan kita memperbanyak durasi suasana mencari keheningan atau tenang, itu akan meminimalkan stres, yaitu dengan caranya 2 menit dalam keheningan. Boleh Bapak Ibu Saudara mencobanya dalam 1 hari, 2 menit saja, kita tanpa handphone, tanpa sesuatu, tetapi kita dalam sebuah keheningan, kita dalam kondisi yang tenang. Itu dapat dengan efektif menormalkan tekanan dan sirkulasi darah Bapak Ibu Saudara, hanya dengan kita dalam suasana hening atau tenang selama 2 menit saja. Kalau ini kita lakukan bahkan dengan beberapa menit, ada beberapa sains juga yang menceritakan hitungan jam. Itu juga ada banyak manfaatnya yang akan diperoleh di dalam tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Dan ini cukup 2 menit saja. Kita bisa mencobanya bersama-sama. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30 berbunyi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Firman Tuhan berkata kepada kita, mengingatkan kepada kita, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya dan juga didukung dengan sains. Ternyata ketika kita memiliki hati yang tenang, itu menyegarkan tubuh kita. Tetapi sebaliknya, ketika iri hati yang ada di dalam pikiran kita, itu dapat membusukkan tulang. Gimana caranya agar kita dapat tetap kondisi tenang saat menghadapi dunia ini? Dalam dunia pekerjaan, kita tahu semua kita memiliki pergumulan masing-masing dalam sebuah pekerjaan, dalam keluarga, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Itu ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi cara kita bagaimana agar kita senantiasa tetap tenang? Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, firman Tuhan mengajarkan kepada kita seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Tuhan Yesus. Karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara? Yang kita harus belajar dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan kerendahan hatinya dan juga lemah lembut yang Tuhan ajarkan. Ketika kita mempraktekkan ini, dan kita ada di luaran sana mungkin sedang menyetir,
banyak sekali orang yang membuat kondisi lalu lintas ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Maksud saya banyak orang yang nggak sopan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam berkendara, dan itu membuat kita itu mungkin kecewa, emosi. Nah, disitulah kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus rendah hati dan juga lemah lembut, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Jelas saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita terpancing emosi, kalau kita termakan emosi dengan hal apapun di dunia ini, tidak hanya sekedar di dalam berlalu lintas saja, tetapi dalam berkomunikasi dengan orang, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan, kalau kita emosi, kita tidak lemah lembut, otomatis kita juga tidak akan merasakan ketenangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita belajar kepada Yesus, belajar dari Yesus ya. Lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, kondisi tenang atau hening ini dalam bahasa rohaninya itu adalah meditasi. Dan meditasi, kata meditasi itu juga dipakai dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, ini yang harus kita lakukan sebelum kita beraktivitas dan juga setelah kita beraktivitas. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah." Nah, kata renungkanlah di sini ditulis dalam bahasa Inggris meditate. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap dalam kondisi yang tenang, yang harus kita lakukan siang dan malam, atau mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan kita, beraktivitas, dan setelah kita melakukan aktivitas kita siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan agar perjalanan kita itu berhasil dan kita itu juga beruntung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang tenang dalam keadaan apapun, menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan tentunya, dan juga memiliki karakter Kristus, yaitu apa? Lemah lembut dan juga rendah hati. Oleh karena itu, firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa tenang. Tuhan Yesus dimuliakan. Semoga renungan kita pada hari ini dapat menjadi rema bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan biarlah Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ada di dalam setiap hidup kami. Firman-Mu itu menjadi rema, menjadi pelita di dalam setiap langkah kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah di tengah kegiatan kami, di tengah keputusan kami, di tengah dunia yang seperti ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami, segala apapun pekerjaan yang kami kerjakan, pelayanan yang kami lakukan, semuanya Tuhan Engkau yang memberikan keberhasilan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah namamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.